Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara Learning Journal. Oke, perkenalkan saya Ahmad Faisal, peserta Latsar CPNS Kemenkumham Angkatan 125 Gelombang 5. Oke, di Learning Journal kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Oke, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan CPNS untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi ASN. Di antaranya, membentuk sikap disiplin, meningkatkan kerjasama, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental, untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, jadi kesiap bela negara sendiri memiliki unsur-unsur antara lain: 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan. 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. 2. Membentuk keluarga yang sadar hukum. 3. Meningkatkan iman dan takwa. Dan iptek, kesadaran untuk mentaati tata tertib pelatihan. 4. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. 5. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. 6. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 7. Membayar pajak tepat pada waktunya. Terkait dengan pelatihan dasar bagi CPNS, sudah barang tentu kegiatan bela negara bukan memanggul senjata sebagai wajib militer atau kegiatan semacam militerisasi. Namun, lebih bagaimana menanamkan jiwa, kedisiplinan, mencintai tanah air dengan menjaga kelestarian hayati, menjaga aset bangsa, menggunakan produksi dalam negeri, dan tentu ada beberapa kegiatan yang bersifat fisik dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan kebugaran fisik saja. Oleh sebab itu, maka dalam pelaksanaan latihan dasar bagi CPNS akan dibekali dengan latihan-latihan seperti: 1. Kegiatan olahraga dan kesehatan fisik. 2. Kesiapsiagaan dan kecerdasan mental. 3. Kegiatan kegiatan baris berbaris, apel dan tata upacara. 4. Keprotokolan. 5. Fungsi-fungsi intelijen dan badan pengumpul keterangan. 6. Kegiatan ketangkasan dan permainan. Nah, kemampuan awal bela negara itu terdiri atas 2. 1. Kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Ada juga kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ada pun etika, etiket, dan moral. Nah, kemampuan awal bela negara. 1. Kesehatan jasmani. Kesehatan dan kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu sistem kendali diri yang bagus. Cara yang paling mudah memahami kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami kesalahan dalam berpikir.
mampu mengendalikan rational thinking dan emotional thinking, serta mampu mengendalikan diri self-control dan melakukan pengelolaan stres atau stress management dengan baik. Etika, etiket, dan moral. Kita sebagai seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada jurnal learning kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.